وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair memasukkan orang yang memutuskan tali silaturahim termasuk adalah dosa besar. Sehingga kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu bagaimana orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, meskipun dia meninggal dunia di tengah-tengah Ka'bah. Ka'bah yang setiap saatnya 120 rahmat Allah turunkan, 60 bagi yang tawaf, 40 bagi yang solat, dan 20 bagi orang yang memandang Ka'bah tersebut. Dan Ka'bah adalah salah satu yang mana apabila dipandang bernilaikan ibadah di sisi Allah. Seandainya para orang yang memutuskan tali silaturahim meninggal di tengah-tengah Ka'bah yang setiap saatnya 120 rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang yang memutuskan tali silaturahim tetap mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya diceritakan di zaman dahulu, diceritakan oleh Syekh Ibn Hajar, bahwa ada orang yang kaya raya pergi haji, orang yang sugih berangkat haji. Mudah-mudahan kita tahu berhaji sebenarnya. Maka dia pun menitipkan daripada hartanya kepada orang yang dikenal oleh orang setempat itu, bahwasanya orang yang amanah, bahwasanya orang itu adalah orang soleh. Maka orang yang melaksanakan haji ini menitipkan hartanya kepada orang yang dikenal dengan kesolehannya, dengan amanahnya, dengan uang 1000 dinar. Sampai untuk haji ini diambil uang. Artinya orang yang haji dari itu, yang sugih dari itu menitip duit lawan seseorang, yang mana seseorang ini adalah dikenal dengan kesolehan dan amanahnya. Maka setelah dia melaksanakan haji, selesai Arafah dan lain sebagainya, maka dia pun mengambil uang tersebut yang dia titipkan kepada seorang lelaki yang dikenal dengan kesalehan dan amanahnya. Ternyata dia temui orang tersebut telah meninggal dunia. Ini duit 1000 dinar dititipkan kepada orang, sebenarnya orang yang menerima titipan meninggal dunia. Maka dia pun bertanya kepada anak keturunan di sini, "Nah, apa kamu ada nitip duit ya 1000 dinar?" Jawabannya kan tahu lagi. Lalu bingung bagaimana caranya, maka ini pun bertakun dengan ulama Mekah pada saat itu. Maka ulama Mekah tersebut mengatakan, "Kamu itu banyak tahu di mana duit kamu. Maka apabila sudah lipat tengah malam, datangi sumur Zam-Zam. Datangi sumur Zam-Zam. Maka panggil namanya, nama orang yang kau titipkan harta tadi itu 1000 dinar. Apabila dia adalah memang orang baik, maka dia akan menjawab panggilanmu di panggilan yang pertama kalinya." Maka orang tersebut ketika datang tengah malam, sudah lewat dari tengah malam, dia pun datang ke
sumur Zam-Zam dan memanggil nama orang yang dititipkan uang pada 1.000 dinar. Bulan, namanya jawab. Maka dia dalam ulama Makkah tadi sekali panggil aja menyedasar beliau orang baik pasti dijawab. Panggil 2 kali kita dijawab, panggil 3 kali kita dijawab. Keesokan harinya ya sudah datang kepada ulama Makkah. Guru, syekh, itu orang yang saya kenal, dia adalah orang yang amanah, orang yang soleh. Tadi malam saya panggil di sumur Zam-Zam tidak menjawab. Apa ada solusi yang lain? Kemudian kata guru tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita khawatirkan, orang yang kau kira adalah soleh, orang yang kau kira adalah amanah, kayaknya orang tersebut adalah bukan seperti yang kau kira, dan dia termasuk penghuni neraka. Terus bagaimana solusinya? Ya sudah, diuang berangkat ke negeri Yaman. Berangkat ke negeri Yaman. Di sana ada namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu dekat dengan kubur Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Dikatakan sumur Barhut tersebut adalah bahwasanya dia itu daripada salah satu lubang mulutnya neraka jahanam. Datang malam hari panggil nama orang yang kau kira dia orang soleh dan amanah. Maka dia pun berangkat ke Yaman sampai ke sumur Barhut dipanggil. Fulan bin Fulan. Panggilan pertama langsung dijawab. Maka dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan amanahnya. Kemudian orang tersebut pun bingung. Maka dia mengatakan, ya Fulan, aina dhahabi al-fadilat? Mana emas saya 1.000 dinar? Dia mengatakan, wahai rajul, wahai lelaki, emas yang kau titipkan kepadaku 1.000 dinar, saya taruh di bawah tanah di di tempatnya si Fulan. Kenapa kau taruh di bawah tanah? Dia bilang, walam atamin alaihi waladi. Saya tidak percaya dengan anak-anak saya di rumah. Saya khawatir anak-anak saya tergoda ketika melihat emas 1.000 dinar, kepingan emas. Maka dari karena itu saya letakkan di bawah tanah. Saya paham. Tapi satu yang saya bingungkan, apa itu? Malladhi anzalaka hahuna. Apa yang membuat engkau ditempatkan Allah di tempat yang hina seperti ini? Bukankah engkau adalah orang yang dikenal dengan kesolehannya, engkau dikenal dengan orang yang amanahnya, engkau dikenal adalah orang yang ahli ibadah, orang baik, tapi kenapa engkau berada di sumur Barhut? Dia mengatakan, kanat li ukhtun faqirah ajaltuha. Saya punya saudara perempuan yang saya tidak menegurnya. Saya punya saudara perempuan yang dia adalah fakir. Saudara perempuan saya itu fakir dan saya tidak bisa perhatian dengannya, tidak menegurnya, dan saya tidak baik hubungan saya dengannya. Wa kuntu la ahnu 'alaiha, dan saya tidak mempunyai belas kasih kepada saudara saya yang fakir. Fa'aqabani Allah bisababiha. Maka Allah siksa aku dengan sebab saya memutuskan tali silaturahim kepada saudara saya. Nah, kita kadang-kadang melihat di sana fakir, ada tahu-tahu, di sana miskin, ada heran-heran. Sepupu beriannya perlu ini, ada heran-herannya. Itulah kadang-kadang. Ya, duit itu membutakan segala-galanya. Bahkan keluarga para terjadi pada keluarga jauh karena miskin. Ini keluarga itu tapi keluarga jauh. Kenapa? Karena miskin. Tapi kalau sudah sugih, oh masya Allah, itu sepupu 5 kali. Nah, dari karenanya pernah diceritakan Habib Hasan bin Ahmad al-Aidarus. Habib Hasan bin Ahmad al-Aidarus ketika beliau lamma jaa ilaihi al-Habib Ali al-Habsyi ya'uduhu fi maradihi wa amara al-hadirin bil israf wa iqtadabihi wa qala. Habib Hasan bin Ahmad al-Aidarus manakala ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian. Karena dari itu pada tanggal matinya
mengunjungi salah seorang Habib Hasan bin Ahmad al-Aidrus. Beliau sakit pada saat itu, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Maka Habib Hasan bin Ahmad al-Aidrus mengatakan, seluruh yang ada di samping saya keluar, saya ingin berbicara dengan Ali Habsyi empat mata. Ini pembicaraan khusus. Maka ketika itu Habib Hasan bin Ahmad al-Aidrus mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah bertajalli kepadaku dan memberikanku kemuliaan begini. Dan aku mendapatkan keampunan dari Allah dengan sebab 3 amalku. Yang pertama apa? Yang pertama karena saya selalu mempunyai wiritan dan kebiasaan di keheningan malam ketika orang tidur saya sholat malam di sana. Tahajud. Yang pertama. Maka dari karena itu sholatlah di malam hari, dikatakan oleh Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari, sebagaimana yang pernah kita bicarakan di Sabilul Muhtadin. Abi Dzar al-Ghifari mengatakan, bangunlah di keheningan malam untuk nantinya di gelapnya kubur yang engkau tinggal sendirian di dalam. Artinya apa? Ketika kita bangun dia mulai tahajud, maka sesungguhnya cahaya ibadah tahajud tersebut mampu menerangi gelapnya kubur nanti. Itu yang pertama, dia benar. Kemudian yang kedua, karena baktinya engkau dengan orang tua. Dia punya dosa. Nah, ini bakti kepada orang tua. Bagaimanapun ibadah kita tidak bermanfaat kalau kita tidak mendapatkan keutamaan orang tua kita. Sholat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, semua pahala majelis, pahala ini, semua apapun ibadah tidak akan pernah bermanfaat kalau kita tidak mendapatkan keridhaan orang tua kita. Pernah sudah diceritakan di sebelumnya, siapa namanya, Al-Qamar bagaimana jika beliau di sana orangnya ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, tapi apakah semua itu mendatangkan ridha Allah ketika orang tuanya, wabil khusus ibunya sendiri tidak ridha kepada Al-Qamar? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya orang yang rajin menyambung silaturahim. Rajin menyambung silaturahim. Dan kemarin sudah kita jelaskan, menyambung tali silaturahim bukanlah dengan membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi silaturahim yang sebenarnya ketika orang lain ingin memutuskannya, kita yang menyambungnya. Ketika orang ingin memusuhi kita, kita yang tidak mau di sana untuk bermusuh-musuhan. Karena ketahuilah, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang tidak bertegur sapa kepada sesama muslim lebih dari 3 hari, amal manapun tidak akan diterima oleh Allah. La yahillu lil muslimin ay yahjura akahu fawqa thalath. Tidak diperbolehkan bagi sesama muslim untuk tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lainnya lebih dari 3 hari. Apa yang membuat kita di sana muqatta'ah? Apa yang membuat kita di sana memutuskan tali silaturahim? Apa faktor yang membuat kita sampai bermusuh-musuhan, sampai memendam kebencian sesama muslim satu dengan yang lainnya? Wallah, demi Allah, tidak ada yang paling membahagiakan syaitan melainkan ketika melihat muslim sesama muslim saling berantem. Tidak ada yang membahagiakan syaitan dan tidak ada yang menyedihkan hati Nabi Muhammad melainkan ketika orang sesama muslim saling benci-benci satu dengan yang lain. Kalau perdamaian tersebut, damainya antara 2 orang yang berselisih adalah hal yang biasa atau hal yang tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada yang berdiri di samping jenazah kita nantinya ketika meninggal dunia. Seandainya almarhum selama hidup di dunia berbuat salah, tolong bukakan pintu maaf dan beri pun memaafkannya. Seandainya itu tidak penting, buat apa orang tersebut berdiri di samping jenazah? Tidak. Tapi yang namanya iblis jangan ditakut, itu menghantam aja, itu takut aja ini sebagainya. Al-Muslim, Muslim sesama Muslim saudara. Tapi ketika Muslim sesama Muslim dia damai, tidak berantem, ada berkelahi, ada bercakut, maka itu sangat menyedihkan hati iblis dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan berbeda, pendapat boleh berbeda,
bendera boleh berbeda, lambang boleh berbeda, nama suatu ini boleh berbeda, tapi tetaplah wa kunu ibadullahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersama. Jangan karena selisih paham, jangan karena salah paham, jangan karena di sana kurang komunikasi dengan orang tersebut sehingga membuat kita jadi bermusuh-musuhan. Jangan sampai. Jadi karenanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ay'ajaz ahadukum ka Abi Dhamdam?" Apakah kalian tidak bisa seperti Abi Dhamdam? Siapa dia Abi Dhamdam? Abi Dhamdam adalah orang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia sebelum berangkat, bagaimanapun dia sebelum berangkat, dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, siapapun yang menzalimi saya, siapapun yang menganiaya saya, siapapun yang menyakiti perasaan dan hati saya ikhlaskan, saya itu anggap sedekah bakal mereka. Jangan disiksa mereka." Dari Bapak. Jadi karenanya ada orang yang subhanallah mendapatkan jaminan surga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu orang tersebut adalah namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika masuk, sebelum masuk Nabi Muhammad bilang, apa kata Nabi Muhammad? Saya dukul alaikum rajulun min ahli jannah. Bentar lagi bakal masuk di sana seseorang yang mana dia adalah termasuk calon penghuni surga. Mudah-mudahan dia termasuk calon penghuni surga. Maka para sahabat pun di sana para sahabat pun langsung menunggu siapa yang akan masuk, yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah termasuk rajulun min ahli jannah. Ternyata yang masuk adalah Abdullah bin Salam. Maka sahabat pun ada di antaranya di sana Abdullah bin Amr bin As penasaran apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam sampai dia diberikan sebuah pernyataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah rajulun min ahli jannah. Maka dia pun berkunjung silaturahim ke rumah Abdullah bin Salam tanpa menyebutkan tujuan utamanya apa. Tapi dia ceritakan bahwasanya saya punya masalah di rumah, saya mau berdamai dulu, saya mau tinggal di sini dulu beberapa hari. Kata Abdullah bin Salam, silakan tinggal. Orang dahulu seperti itu. Kalau melihat orang kesusahan tidak dibiarkan. Orang sekarang melihat orang kesusahan ditertawakan. Melihat orang lagi sulit diviralkan. Orang kalau lihat orang kesusahan kita bantu. Umpama panitia masjid di sini lihat orang kesusahan, apa kesusahannya? Contoh, ada orang menumbuhkan kendaraan, jemaah di sini, ma'ruf jemaahnya ini adalah jemaah kita. Contoh, dan kita tahu rumahnya di mana. Ketika ia kemogokan kendaraan, jangan biarkan ia berjalan, jangan biarkan ia cari tumpangan nilai. Udah ini kendaraan kita pakai yang kemungkinan kita bisa terpulang ke sini, kendaraan itu tinggal. Dan panitia sudah nih ada kendaraan kami, bawa aja dulu itu. Kendaraan kami tinggal di sini. Nah, itu namanya ada empati dengan orang lain, ada peduli dengan orang lain. Tapi kalau ditertawakan, kasihan ada mau hidup ditertawa, dibiarkannya di sana berjalan atau naik tumpangan yang lain, itu kan hati. Jauh dari kata-kata kasih sayang sesama muslim. Jauh kata-kata daripada irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di permukaan bumi ini, niscaya Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Harus peka kita dengan orang lain. Jangan kita peka dengan orang lain. Nah, harus peka dengan orang lain, jangan kita peka. Kemudian Abdullah bin Salam ketika beliau di sana, ya sama seperti biasa. Ada jadi buat-buat, ada jadi ulah-ulah. Kelakuan sini biasa. Malam guring kayak orang juga, sebelum subuh bangun tahajud, kemudian salat subuh berjamaah, setelah selesai taklim dengan Nabi Muhammad balik ke rumah, kemudian kerja, sama seperti biasa. Sampai 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As tidak ada melihat daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam melebihi daripada sahabat yang lainnya. Biasa. Tapi ada, pasti
ada, kata Abdullah bin Amr bin As, yang membuat Abdullah bin Salam mendapatkan sebuah pernyataan dari Nabi Muhammad bahwa dia adalah rajulun min ahlil jannah. Sampai di sana terus terang di sana Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia sebenarnya tidak ada sebuah permasalahan yang terjadi di dalam rumahnya, namun dia ingin mengetahui apa yang engkau amalkan sampai Nabi Muhammad mengatakan 3 kali berturut-turut 3 hari bahwasanya engkau adalah rajulun ahli jannah. Apa kata Abdullah bin Salam? Ya Abdullah, saya tidak punya amal apa-apa melainkan apa yang kau lihat. Dan kayak berikan lihat ini pengaruh. Mungkin ada satu yang ini mungkin membuat Nabi Muhammad, yaitu membuat bahwasanya Allah ridha kepada saya. Apa itu? Bahwasanya saya sebelum tidur hati saya bersihkan dari kebencian kepada semua manusia. Sebelum saya tidur saya berkata kepada Allah, ya Rabb, siapapun orang yang menyakiti saya, siapapun orang yang menzalimi saya maafkan dia. Jangan sampai engkau siksa dia karena dia menzalimi saya. Kata Abdullah bin Amr bin As, karena itu engkau mendapatkan kedudukan tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya oleh jundi, oleh para orang-orang yang mempunyai kedudukan pada saat itu, yang anggaplah anggota di sana, ditanya. Yang ditakuni Ibrahim bin Adham. Orang ini bertakun, mana perumahan? Perumahan mana? Ditunjuk Ibrahim bin Adham, alkah kuburan itu perumahan, itu perumahan. Wujud ada sangka itu perumahan. Peristirahatan terakhir kita, rumah abadi itu perumahan. Langsung orang ini sangit, katanya disipakat angkat dunia. Sangit tempelengnya Ibrahim bin Adham. Dia kada tahu yang tempelengnya Tuhan Guru. Orang lain melihat, kadang-kadang orang itu tahu di nama aja, tapi kada tahu orang lihat mana. Nah itu Ibrahim bin Adham kan tempelengnya ada lawannya segitu. Ada orang yang melihat saat itu langsung menghampiri orang yang menampar Ibrahim bin Adham. Ya jundi, wahai anggota, wahai yang bukan semacam orang-orang yang punya pangkat. Tahukah engkau siapa yang kau pukul terus? Ya katakanlah, saya tidak tahu siapa yang dia adalah ulama besar kami. Siapa dia? Dia adalah Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Oh Ibrahim, rupanya orang itu tahu namanya Ibrahim bin Adham, tapi tidak tahu orangnya. Langsung dia minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Dia bilang, saya minta maaf, saya salah. Saya sudah menampar engkau, kata Imam Ibrahim bin Adham. Tidak apa-apa kata beliau. Ketika engkau menampar saya, sebelum tanganmu engkau angkat dari pipimu, sudah saya maafkan kesalahan. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau bahwa saya yang mendapatkan kedudukan tinggi ketika engkau tampar, maka saya tidak mau engkau yang menyebabkan saya mendapatkan kedudukan tinggi, malah saya membalas engkau dengan memberikan sebuah neraka kepadamu. Saya tidak mau. Sehingga mereka di sana alas sofa, hatinya bersih, alat tasamuh, saling memaafkan. Orang yang meminta maaf bukan hina. Orang yang memberikan maaf, orang yang meminta maaf bukan hina. Dan orang yang memberikan maaf bukanlah sesuatu yang menyatakan orang tersebut adalah orang yang lemah. Tidak. Yang meminta maaf bukan hina. Yang memberikan maaf adalah bukan perkara yang memalukan. Tidak. Semuanya mulia. Sehingga tidaklah meminta maaf atau memberi maaf salah seorang yang bermusuhan, melainkan menambahkan kemuliaan di dalam diri mereka. Sehingga Nabi kita Muhammad di dalam sebuah hadis mengatakan, man u'tiya fasyakar. Siapa orang yang diberi nikmat, syukur. Wa butuliya fasabar. Kemudian diberi bala, dia sabar. Wa zulima, dizalimi orang lain, difitnah, dihina, dicaci, dimaki, pokoknya dizalimi, sabar, dia pun mengampuni. Wa zalama, dan siapa orang yang berbuat zalim, berbuat salah, fastaghfar, meminta ampun, meminta maaf, dia lebih banyak.
Sahabat menunggu. Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang diberi nikmat syukur, diberi bala sabar, dizalimi memaafkan, menzalimi meminta maaf. Dia Nabi Muhammad. Masih belum lengkap akhlak bagi mereka tersebut. Ini akhlak yang mulia. Dapat nikmat syukur, dapat bala sabar, dizalimi orang memaafkan, menzalimi orang meminta maaf. Ini sesuatu sifat yang sangat luar biasa. Apa kata sahabat? Mana ya Rasulullah? Mana ya Rasulullah? Apa yang bakal mereka dapatkan? Yang dapat nikmat syukur, dapat balas sabar, dizalimi memaafkan, menzalimi meminta maaf. Apa yang mereka dapatkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah selama hidup di dunia, dan mereka akan mendapatkan keamanan baik di dunia ataupun ketika sakaratul maut, ketika mereka berada di alam kubur, dan kelak ketika mereka di negeri akhirat, mereka mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang membuat kita berat untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain adalah nafsu. Yang selalu bisa dibisiki iblis, masa kita minta maaf kamu orang pangkat, masa minta maaf. Jangan dia minta maaf, asal dia minta maaf. Jika pada salah, ini yang salah. Nah seperti itu jangan sampai memutuskan kalian silaturahim. Habisnya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasanya la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Seperti sesama bening sana. Sesama al-khalah, yaitu kadang-kadang pamalingan, kadang-kadang sepupu dan yang lainnya daripada keluarga. Semoga kita dihindarkan dari sesuatu yang mengakibatkan kita mendapatkan sebuah bencana, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu selanjutnya dosa besar yang ke-10 adalah az-zina. Itu adalah zina. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian di sana mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Namanya nikah. Kenapa jadi tidak nikah? Mudah nikah. Yang jadi sulit itu apa? Yang menjadi sulit itu kitanya. Wasulkan di masyarakat masa ada berlamian. Itu yang paling sulit. Padahal mudah menikah. Ada calon mempelai laki, ada calon mempelai perempuan, ada walinya, ada 2 saksi, ijab kabul, selesai. Yang jadi repot apa? Gedungnya, hotelnya, masakannya, undangannya, itu. Padahal kata Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bahagian dariku, bukan daripada kelompokku. Paham apa yang dimaksud kata Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati? Nikah itu adalah sunnahku. Kalau sudah nikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad, maka letakkan Nabi Muhammad di dalam acara resepsi nikah tersebut. Jangan sampai kalau sudah an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad, malah yang ada acara di nikahan itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi apa? Tradisi syaitan di dalamnya. Ini aneh. Resepsi pernikahan, kita itu kalau mau jadi hamba Allah yang sebenarnya, jadilah hamba Allah yang sebenarnya totalitas. Bukan hanya ketika dapat musibah jadi hamba Allah. Ketika ada orang yang meninggal dunia baru jadi hamba Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti jadi hamba Allah yang sebenarnya. Tapi ketika urusan dapat nikmat seperti nikah dan lain sebagainya, acara apa yang ada di dalam sana? Ada perempuan yang buka aurat,
ada perempuan yang mengumbar parfumnya di sana, kemudian ikhtilat bercampur antara laki dan perempuan. Mana? Terus bagaimana akad nikah dilaksanakan? Apakah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan an-nikah sunnati. Kalau sudah itu adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, ayo bawa Nabi Muhammad di tengah-tengah nikah. Maksudnya apa? Ajaran Nabi Muhammad jangan sampai dilepas ketika nikah. Jangan jadi hamba Allah ketika dapat musibah. Jadilah hamba Allah ketika senang dan ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Ini kadang-kadang ya Allah, kalau sudah resepsi pernikahan, Masya Allah, wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya. Zuhurnya kada, asarnya kada, maghribnya kada, isyanya kada, subuhnya pun kelapahan. Nah ini bukan syariat lagi, ini apa? Hawa, nafsu, syaitan di dalamnya. Lihat bagaimana pernikahan Nabi kita Muhammad. Kita mengatakan, oh itu sudah tidak tren lagi. Astagfirullah, engkau mengatakan nikahnya Nabi Muhammad, caranya Nabi Muhammad tidak tren lagi, tidak tidak sesuai dengan zaman kita. Nabi Muhammad itu sesuai setiap zaman dan masanya. Caranya kita orang yang tidak sesuai dengan syariat yang membuat kedua mempelai tersebut tidak barokah hidupnya. Maka dari karena itu kata Nabi Muhammad, cari pasangan, cari yang agamanya yang baik, yang paham bagaimana agamanya. Meskipun orangnya kaya raya, mobilnya banyak, hartanya budi-budi, rumahnya di mana-mana, Masya Allah, asetnya banyak. Kemudian kita menolak orang tersebut dan kita di sana mengutamakan daripada agamanya. Maka ketahuilah, semua kekayaan dan lain sebagainya tidak sebanding dengan ilmu pengetahuan agama. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan Sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau memilih ilmu daripada harta dan kekayaan. Ini kadang-kadang kita ketika melihat orang yang kaya raya, Masya Allah, welcome-nya luar biasa. Ketika melihat orang yang pakai tapih, iya, berdua selamat benar ini dan sebagainya, kita ada pengobatan di gedung. Kita kan ada yang tahu bagaimana hidup akan datang. Semua yang mengatur adalah Allah. Yang kaya pada saat ini jangan bangga dulu. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan bangga, jangan sombong dengan kekayaan Anda. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang miskin, yang hidup sederhana, jangan pernah kita sedih. Kenapa? Semua itu ghadda min ta'ala birrizqil jawab fi kitabil munzal nuran lil anam. Allah telah menjamin rezeki kita. Bagaimanapun kalau sudah itu milik kita, pasti akan datang. Yang bukan milik kita tidak akan pernah sampai. Oh, kita harus mengatur, jangan ikut mengatur. Yang mengatur adalah Allah. Cukup jalannya. Silahkan kita atur, silahkan kita di sana mempunyai planning ke depannya, silahkan. Akan tetapi ingat, semua itu keputusannya ada di dalam, yaitu Allah dan qadarnya Allah. Berapa banyak orang yang kaya raya, Masya Allah, seorang perempuan menikah dengan orang yang kaya raya, tapi sekarang mana? Tapi berapa banyak orang yang dulunya hidup dari awal, dari nol, subhanallah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka benar-benar menjalankan perintah Allah, menikah dengan niat yang baik. Lihat bagaimana mereka. Itu jangan sedih. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Alladzi li ghairik la yusirik. Yang bukan milik kita tidak bakal sampai. Walladzi musimna, yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti sampai. Bagaimana keadaannya? La ilaha illallah. Itu perhatian dengan orang-orang yang ingin menikah dan lain sebagainya. Nikah sunnati Nabi Muhammad. Jangan sampai amal syaitan yang ada di sana diganti. Sunnahnya Nabi Muhammad diganti dengan tradisi syaitan di dalamnya. Beginian kalau ada dalam kehusupannya, cobetan dan lain sebagainya. Apalagi besok 17 Agustus. Hati-hati. RT yang merayakan pertandingan 17 Agustus. Perkomplek yang mengadakan acara 17-an. Hati-hati, jangan sampai perempuan sampai rasa malunya hilang pada saat itu. Kalau sudah rasa malunya hilang, berarti imannya hilang. Hati-hati. Hati-hati. Yang lelakiannya, jangan hapus pakai dasar. Aku
kopi 3 bungkus, iman dicabut. La ilaha illallah. Innalillah. Beginian udah lebih baik pian nukar Indomie di di warung, kemudian pian pakai duit pian seorang daripada pian ikut di sana perlombaan sampai terbuka aurat dan lain sebagainya, hanya mendapatkan 3 super million di sana. Lebih baik nukar daripada 4 di sana sampai di sana terbuka aurat. Jangan. Agama lebih mahal. Jangan direndahkan, jangan. Kemudian pulang, walaupun suami istri, apa? Dicontohkan ada bagus selalu. Ada bagus juga. Kalau anak naik pinang, udah lakiannya aja, ayo aurat dijaga. Jangan lupa pakai dalaman. Kalau menjulur namanya seperanak kan? Itu. Jangan sampai orang 17-an ayo hadiahkan Fatihah buat pahlawan kita, kirim doa buat mereka. Bukan kita hanya sekedar apa yang kita sumbangkan untuk negara ini. Sudahkah kita didik anak-anak kita agar mereka bermanfaat nantinya bagi nusa dan bangsa? Sudahkah kita didik anak-anak kita, orang-orang di rumah kita agar mereka bisa mempunyai andil untuk generasi-generasi yang berikutnya yang mereka paham dengan ilmu agama? Ihfazillah yahfazka. Selama kita menjaga agama Allah, negara bakal aman. Nah, selama kita jaga ketentuan-ketentuan Allah, apa yang diperintahkan Allah kita jaga, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Selama kita jaga itu semua, negara aman. Nah sekarang sumbangsi kita untuk negara itu apa? Mereka yang dulunya berjuang dengan darah mereka, dengan ini itu dan lain sebagainya, sehingga Allah berikan kemerdekaan yang sangat luar biasa ini. Nikmat dari Allah, jangan sampai nikmat tersebut berubah menjadi malapetaka karena kita di sini tidak bisa mensyukurinya dengan kita berbuat maksiat di dalamnya. Ya, tempat-tempat ini pada momen dulu sehari itu aja. Jangan kau remehkan sekecil apapun kemaksiatan, barangkali di dalamnya terdapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah. Nikah mudahnya ada walinya, ada 2 saksi, kemudian calon mempelai laki dan perempuan ijab kabul mahar. Mahar itu mahar berapa maharnya? 100.000, 200.000 halal. Ini ya Allah yang menjadi pusing apa? Undangannya harus kayak mengambil ini undangannya. Kenapa jadi harus kenal gitu? Ya kok kopian aja murah. Oh kita super. Mau tetangga sana. Inilah jadinya tradisi saipon. Mau kita harus 10 macam makanannya. Ada gado-gado, ada ketupat, ada sop, ada rawon, ada masak abang, ada masak kuning, ada masak apa lagi? Masak samin, kemudian ada apa lagi? Ada bakso, ada sate apa lagi? Sate nyamuk, sate apa lagi? Macam-macam. Subhanallah, pokoknya 10 macam. Ada kawan kita, mau kita doa. Jangan kita sopan gitu. Tapi makan mudah nikah. Udah jujurnya 11 siwak kan? Sudah, mulai 11 siwak. Boleh 11 siwak sudah. Belum terima menikahinya fulanah binti fulan dengan maharnya sebiji siwak. Belum nukar lagi, insyaallah ganti. Mudah nikah. Yang mempersulit itu apa? Gayanya. Yang mempersulit itu apa? Otaknya kita, pemikirannya kita. Itu yang bikin sulit. Lalulah terjadi perzinahan ini itu dan lain sebagainya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu cara yang sangat tidak baik. Mudah cuma mana aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang mana walinya siapa ini telah mewakilkan kepadaku dengan mahar yang kalian sepakati. Kalau pada tak kurang tahu yang kalian sepakati boleh. Karena menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu sudah ada. Tunai. Belum terima menikahinya dengan mahar yang kami sepakati. Tunai. Sah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kasih 5
ribuan, selesai. Tapi itulah macam-macam, dikirakan ini, dikirakan itu, dikirakan ini, undangannya siapa-siapa yang diundang, kemudian lagi bajunya harus ada yang mengatakan, oh itu sudah Nabi Muhammad itu selalu cocok dimanapun dan kapanpun dan di era siapapun. Tidak ada yang punya pemahaman ini pada Nabi Muhammad. Ada manusia yang lebih mulia selain Nabi Muhammad. Berarti syariatnya pun adalah kaum mulia. Jangan kita hanya memikirkan, oh ini bulan Muharram, saya kita perkawinan. Bulan Safar ada boleh. Hari Nas itu hari sial. Warung aja ada lagi bulan Safar, tahu kan racun. Kalau virus itu Safar, bulan bagus, jangan pernikahan di sana. Itu pemahaman saya. Oh kita ambil bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal itu pernikahan. Isinya apa? Isinya joget di dalamnya. Isinya artis di dalamnya. Isinya ada orang perempuan yang buka aurat, bahkan mempelai laki, orang tua mempelai laki dan perempuannya joget sama-sama. Apakah itu barokah? Bulan yang memang berkah, tapi acara Anda mencoreng kesucian dan kemuliaan hari tersebut. Bulan Safar, pada 8 bulan siang, Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali menikah di bulan Safar. Siapa yang menikahkan? Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita bulan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Nah, kalau masih ada yang tadi belum sampaikan, haruslah kita jadi orang-orang yang benar-benar hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Dan ada berkah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.